Saya sudah melakukan riset. Karena saya ilmuwan, saya selalu berbasis data. Dan hari ini saya juga akan banyak berbicara data, supaya tidak terjebak oleh hoax. Saya sebagai peneliti, saya tergabung dengan teman-teman dari seluruh dunia yang sama-sama melakukan penelitian untuk bidang-bidang tertentu. Kebetulan kalau saya punya keahlian di bidang semikonduktor. Riset-riset saya lebih banyak berbicara tentang material elektronika. Tetapi karena saya juga berkecimpung di dunia neuroscience. Neuro itu berarti sel-sel otak, science itu berarti pengetahuan. Bagaimana memberdayakan diri sehingga diri yang luar biasa ini ya berdaya dalam kehidupan. Saya juga masuk dalam jaringan riset-riset yang semacam itu. Jadi jangan heran kalau saya kadang-kadang berbicara data. Data pertama yang ingin saya sampaikan dari riset sederhana saya bertanya dari Sabang sampai Merauke, karena dulu saya sering sekali bepergian ke berbagai tempat. Saya bertanya yang sederhana saja. Ini pertanyaan saya kemukakan pada orang biasa, pada orang yang saya anggap sudah punya kesadaran. Saya bertanya yang sederhana saja. Pertanyaan saya satu, mengapa Anda sholat? Itu pertanyaan riset. 99,99% responden itu karena sholat adalah kewajiban. Saya tanya lagi, apa artinya wajib? Ternyata hampir semua 80% bisa menjawab. Wajib itu artinya dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Jadi jelas dia melakukan sesuatu karena dua dorongan. Satu, berharap pahala. Yang kedua, takut siksa. Sedangkan seseorang beragama kan tujuan utamanya adalah memilih suatu jalan agar dia sampai kepada tujuan dari jalan itu. Dan tujuan jalan itu kan sebetulnya adalah Tuhan. Itu kan tujuan jalan kita. Tapi kok tujuannya adalah pahala, berhubungan dengan surga yang selama ini disebutkan, atau siksa yang berhubungan dengan neraka. Padahal tidak ada dalam Quran satu klausul yang menyatakan bahwa sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali ke surga. Nggak ada. Yang ada adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan jelas kita harus kembali kepada Allah. Itu tujuan kita. Makanya lahirlah yang namanya agama. Apa sih agama itu? Agama itu jalan. Karena agama jalan, ya sudah, tekun saja di jalan yang sudah kita pilih. Toh kita juga sudah ditakdirkan ayah ibu kita mengambil jalan ini. Bukan kebetulan kita juga lahir dari ayah ibu yang jalannya itu. Cukup nggak kita memilih jalan? Ya nggak cukup. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan tentang rambu-rambu jalan. Makanya di setiap agama disediakan yang namanya kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah rambu-rambu, disebutnya juga petunjuk jalan. Siapa yang akan sampai di tujuan? Yang akan sampai di tujuan adalah mereka yang satu, bisa membaca petunjuk jalan dengan benar. Yang kedua, mengikuti petunjuk jalan juga dengan benar. Siapa yang akan tidak sampai di sana? Dia sudah jalan tetapi dia salah membaca petunjuk jalan. Gimana caranya supaya kita tidak gagal dalam membaca petunjuk jalan? Maka di situ harus ada penuntun jalan. Nah, penuntun jalan itu adalah orang yang sering berjalan di jalan itu, terbukti dia sudah sampai di tujuan karena dia sudah tahu cara membaca petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan.
Nah, zaman dulu ya, penuntun jalan itu adalah para nabi, para rasul, para bijak, para suci, para mursyid, para guru-guru itu. Dalam konteks kekinian tentu saja jangan khawatir, karena Allah sudah menjamin di setiap zaman, di setiap kondisi Allah itu akan mengutus utusannya yang sesuai dengan bahasa kaumnya. Walaupun statusnya beda, tentu saja bukan rasul lagi, bukan nabi lagi, karena gelar itu sudah selesai. Berikutnya tentu saja yang dibutuhkan bukan gelarnya, tetapi peran dia membawa kita supaya kita tidak salah jalan. Clear sampai sini? Ulangi, ada jalan, ada penuntun jalan, ada petunjuk jalan. Cukup? Gak cukup. Ya harus ada kendaraannya dong. Mana kendaraannya? Nih kendaraan. Kendaraan yang paling hebat yang disediakan semesta, ya tubuh. Kalau ada kendaraan berarti ada penumpangnya. Siapa penumpangnya? Penumpangnya adalah jiwa kita yang sudah menumpang di tubuh kita sejak kita lahir. Itulah penumpang kita yang akan diantarkan ke jalan, ke tujuan jalan. Kita jalan-jalan, memilih jalan, sebenarnya tujuan utama adalah mengantarkan nih sang jiwa setelah diperankan di kehidupan di dunia ini, selesai dia tahu tempat pulangnya. Gitu. Jadi harus ada kendaraan jelas. Yang kedua harus ada penumpangnya. Buat apa kendaraan kalau tidak ada penumpang yang mau diantarkan? Yang ketiga harus ada supirnya. Siapa supirnya? Allah sudah menyediakan di sini yang namanya otak, yang namanya pikiran. Itulah supir kita. Supir kita. Tapi selama ini kita itu melakukan perjalanan sudah lelah berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena kendaraan ini membawa penumpang, tapi penumpang yang ada di sini tidak pernah dianggap. Supirnya sibuk sendiri. Jadi wajar kalau hari ini penumpang ini adalah liar, pusing. Kenapa? Gak pernah ditanya, diabaikan, ditelantarkan. Lalu pikiran jalan sendiri. Makanya si supir juga lelah. Kenapa? Ini perjalanan sudah panjang, bensin sudah habis banyak, mobil juga hampir mogok. Tetapi yang dituju nggak sampai-sampai, salah sorangan karena supir nggak pernah tanya penumpang. Kira-kira ilustrasi saya terbayang?